Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini banyak hal ya, banyak orang yang sahabat kita lah ya, terutama bertanya-tanya ketika ternyata istri atau memiliki seorang istri pemarah. Nah, ini kita akan lihat dari kacamata Islam tentunya. Karena untuk menentukan sesuatu hal memang alangkah baiknya dilihat dari berbagai versi. Nah, di sini adalah tujuannya untuk melihat secara keseluruhan penyebab-penyebab yang ada. Ini akan selalu Kang Kumis usahakan ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, ketika seorang istri terus marah-marah kepada suami, yang suami tentunya tidak tahu, ini yang pertama ya, tidak tahu apa sih yang menjadi penyebab. Namun di sini artinya banyak hal yang harus bisa kita lihat lah ya, yang akan kita lihat dari berbagai sudut pandang tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lihat dari kacamata atau sudut pandang Islam. Ya, yang pertama, biasanya ada kemungkinan seorang istri, mohon maaf sekali ya, ini kita bicara dari kacamata yang ada, yaitu ketika seperti itu bisa jadi seorang istri ini memang terlalu besar atau terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan terhadap sang suami. Nah, sehingga secara efek itulah yang bisa menjadi penyebab, salah satu penyebab lah ya, yang pada akhirnya seseorang ini gampang marah atau marah-marah terus, artinya secara batiniah memang tidak ada ketenangan. Nah, ini. Padahal di sini ketika kita melihat dari kacamata Islam, Rasulullah sendiri bersabda, ya, seandainya aku bisa menyuruh orang untuk bersujud, ya, atau memerintahkan orang untuk bersujud, maka saya perintahkan para istri ini sujud kepada suami. Nah, ini Rasulullah dan ini hadis ya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim. Ini jelas ya. Maka ketika kita mengacu secara luas tentang hadis ini ya, menggambarkan betapa pentingnya seorang istri ini taat terhadap suami. Karena satu, suami memiliki tanggung jawab secara utuh terhadap istri dan keluarga tentunya. Kenapa saya katakan utuh? Ini tanggung jawabnya saya katakan berkali-kali, ini bukan hanya di dunia ya, tapi juga sampai ke akhirat selama ia masih punya ikatan ya menjadi istri. Nah, ini. Namun di sisi lain ketaatan seorang istri juga sangatlah menguntungkan, artinya surganya itu terbawa ketika seseorang ini taat kepada suami. Intinya itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan bagi seorang istri ketika ingin menggapai surga. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah taat kepada suami. Nah, ini. Namun kadang ada banyak hal yang sering dilakukan oleh seorang istri tanpa sadar. Sudah melakukan hal-hal yang memang sedikit melenceng dari ketaatan seorang istri terhadap suami ya. Ini. Maka dengan dasar itu juga di sini diambil keseimbangan bahwa seorang istri yang kedua ya, ketika memiliki emosional yang tinggi, sang suami juga harus menyadari dan memahami persis apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi. Maka sebaik si suami sudah memaafkan ya, karena hanya Allah lah yang berhak membolak-balikan hati manusia ya. Siapa tahu kedepannya ketika si suami sudah memaafkan, satu bisa jadi memang betul bahwa penyebab dari istri gampang marah ini karena terlalu banyak dosa terhadap suami ya. Maka ketika sang suami memaafkan ya, dengan harapan bisa menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu penyakit gampang marah ini. Ini adalah hal yang sangat apa ya, sangat logis. Lalu yang ketiga bisa jadi karena memang semata-mata karena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita meninjau hal tersebut dari sisi Islam ya.
Karena dari sisi umum sudah, dari psikologis sudah, maka ini adalah dari kacamata Islam, ya. Nah, sahabat, itulah sedikit pemahaman buat kita semua. Semoga bermanfaat dan artinya di sini mau tidak mau ketika kita bersandar pada satu keyakinan, memang itulah mungkin yang terjadi, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.